Francesco Bagnaia is back! Ya, pembalap Ducati Lenovo Team itu menemukan kembali kecepatannya dalam Tissot Sprint di Motul Grand Prix Jepang pada Sabtu. Performa terbaik yang ditampilkan Pecco mengantarkannya untuk mengklaim medali emas usai keberhasilan petik kemenangan sprint pertama musim ini. Rekan setimnya, Marc Marquez, mengemas finish kedua, diikuti Pedro Acosta pada posisi ketiga. Belum genap lap pertama, tetapi duo Aprilia Racing harus mengakhiri balapan sprint lebih awal. Jorge Martin yang kehilangan kendali atas motornya saat menuju tikungan satu terjatuh dan kemudian menyeret Marco Bezzecchi. Double DNF untuk pabrikan Noale. Sementara itu, Bagnaia melakukan start bagus untuk memimpin atas Joan Mir, Acosta, serta Marc Marquez. Satu lap kemudian, Bagnaia mulai mencoba untuk menjauh dari kejaran rival-rivalnya, sedangkan Acosta menyalip Mir dan naik ke posisi kedua. Berada di belakang pembalap Honda itu, Marc Marquez pun berupaya melewatinya. Namun, di luar dugaan, Mir mampu menangkis serangan Marc Marquez. Itu juga lalu dilakukannya lagi pada lap 5. Marc Marquez terlihat dibuat cukup kerepotan oleh Mir, sebaliknya Bagnaia makin melaju kencang, bahkan Pecco telah unggul lebih dari 2 detik. Saat akhirnya dapat menaklukkan Mir dengan manuver block pass, Marc Marquez segera memburu Acosta. Dan pada 3 lap terakhir, The End of Cervera menyalip El Tiburon untuk posisi kedua. Memasuki 2 lap tersisa, laju kencang Bagnaia sudah sulit dihentikan. Marc Marquez akhirnya memilih mengamankan finish P2, sementara Bagnaia akhirnya raih kemenangan sprint pertama musim ini, juga merupakan yang pertama sejak sprint Barcelona 2024 lalu. Adapun tempat ketiga diduduki oleh Acosta. Walau finish keempat, ini menjadi hasil sprint terbaik Mir bersama Honda. Franco Morbidelli mengklaim posisi kelima mengalahkan Fabio Quartararo. Finish ketujuh direbut Luca Marini di depan duet Trackhouse MotoGP Team, Raul Fernandez dan home hero Ai Ogura. Alex Marquez 0 poin karena hanya finish posisi 10. Dengan perolehan yang mencapai 521 poin, maka Marc Marquez berpeluang besar mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di GP Jepang hari Minggu. Syaratnya Alex Marquez tidak mencetak 7 poin lebih banyak darinya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Jorge Martin. Sang juara dunia MotoGP 2024 harus absen dari balapan utama karena insiden serius yang terjadi pada sesi sprint race. Pada start sprint race, Jorge Martin kehilangan kendali saat memasuki tikungan 1. Akibatnya, ia menabrak motor rekan setimnya, Marco Bezzecchi. Kecelakaan ini membuat Martin harus mendapatkan penanganan medis segera. Dari hasil pemeriksaan X-ray diketahui bahwa Martin mengalami patah tulang selangka kanan disertai pergeseran. Kondisi ini membuat dirinya tidak dapat melanjutkan ke balapan utama. Akibat kecelakaan ini, Aprilia Racing mengalami kerugian ganda. 2 pembalapnya gagal finish, Martin dan Bezzecchi. Di pihak lain, tim dan penggemar pun menyampaikan harapan agar Martin segera pulih dan bisa kembali tampil kompetitif di seri-seri mendatang. Joan Mir tampil cukup kuat di sprint race MotoGP Motegi, tapi akhirnya harus puas di belakang Marc Marquez. Dalam balapan itu, Marquez sempat melakukan manuver agresif yang membuat Mir kehilangan waktu dan gagal naik podium. Meski begitu, Mir tidak marah. Ia mengakui bahwa di MotoGP kadang harus ada aksi-aksi berani seperti itu untuk bisa menyalip. Justru, ia berharap di balapan utama bisa membalas dengan melakukan block pass kepada Marquez. Mir menilai performanya sudah lumayan bagus meskipun ban belakang mulai menurun dan kehilangan waktu akibat duel dengan Marquez. Ia juga merasa senang karena bisa kembali bersaing di depan setelah sering kurang beruntung di balapan sebelumnya. Untuk balapan Minggu, Mir realistis. Podium masih mungkin tapi tidak mudah. Namun ia berjanji akan terus berusaha bertarung sampai akhir dan kalau ada kesempatan dia ingin coba balas manuver Marquez. Di lintasan Motegi, Ducati akhirnya merasakan titik balik penting setelah sekian lama bergulat dengan masalah performa. Pecco Bagnaia memimpin lomba sprint, dimulai dari pole dan meraih kemenangan yang sangat dinanti. Keberhasilan itu pun memicu kegembiraan di tubuh Ducati, terutama dari Gigi Dall'Igna, CEO Ducati Corse. Dalam wawancara dengan Sky, Dall'Igna menyatakan bahwa kemenangan ini bukan semata keberuntungan. Ia mengaku bahwa timnya bersama Bagnaia akhirnya menemukan kunci atas masalah teknis atau performa yang selama ini merundung mereka, meskipun usaha itu datang agak terlambat.
Menurutnya, menemukan solusi dalam kondisi penuh tekanan adalah hal yang sulit, dan ia menyampaikan rasa syukurnya bahwa Ducati berhasil melakukannya. Dalingna memberi pujian khusus kepada Bagnaia, menyebut bahwa pembalaplah yang harus mengendarai motor dan membawanya ke garis finish, dan bahwa pencapaian ini tak lepas dari kerja keras tim dan tim uji di Misano. Meski demikian, ia juga menyadari bahwa kemenangan di Motegi ini tak otomatis menandakan bahwa semua masalah telah selesai. Ada sirkuit-sirkuit lain di mana Ducati akan menemui tantangan baru, dan timnya siap untuk terus bekerja keras menghadapi itu. Toprak Razgatlioglu kembali membuktikan diri sebagai pembalap paling kuat di World SBK 2025. Di Race 1 Aragon, ia sukses meraih kemenangan ke-13 secara beruntun, menyamai rekor kemenangan terbanyak berturut-turut dalam satu musim. Sejak awal balapan, Toprak langsung terlibat duel sengit dengan Nicolo Bulega. Keduanya beberapa kali saling tukar posisi, membuat jalannya lomba penuh ketegangan. Bulega bahkan sempat menekan habis di lap terakhir, tapi Toprak mampu bertahan dan finish lebih dulu dengan selisih tipis hanya 0,3 detik. Kemenangan ini juga menjadi yang ke-19 bagi Toprak di musim 2025. Bulega akhirnya harus puas di posisi kedua, sementara podium ketiga ditempati Sam Lowe's. Di sisi lain, Alvaro Bautista harus gagal finish karena terjatuh di lap terakhir. Sementara Axel Bassani tampil luar biasa setelah start dari posisi ke-23 dan berhasil finish di posisi 8 besar. Balapan ini menunjukkan betapa tangguhnya Toprak. Meski ditekan habis-habisan, ia tetap tenang dan berhasil mempertahankan rekor kemenangannya. Dengan hasil ini, Toprak makin kokoh di puncak klasemen sementara. Selisih poinnya dengan Nicolo Bulega kini semakin melebar, membuat langkahnya menuju gelar juara dunia 2025 kian mantap. Nicolo Bulega mengatakan bahwa dia telah mencoba segala cara untuk mengalahkan Toprak Razgatlioglu di race pertama World SBK di Aragon. Bulega merasa bahwa ia sempat punya peluang menang. Pada lap terakhir, dia mencetak waktu tercepat dan mencoba menyalip Toprak. Namun, usahanya tidak cukup sehingga ia harus puas di posisi kedua. Setelah race, Bulega mengakui bahwa dirinya kecewa, terutama setelah memikirkan bahwa kemenangan mungkin saja bisa diraih di detik-detik terakhir. Meski demikian, dia juga menikmati pertarungan tersebut dan menyebut bahwa balapannya bagus. Di sisi yang lebih luas, Bulega sudah 13 race berturut-turut tanpa kemenangan, dan dalam rangkaian itu semuanya dimenangi oleh Toprak.